Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adikku semuanya. Kali ini kita ketemu lagi untuk melanjutkan pembahasan pada tutorial sebelumnya, yaitu tentang jembatan Whetstone. Nah, kali ini ada sedikit perbedaan dari apa yang sudah kita sampaikan di tutorial sebelumnya. Kalau pada jembatan Whetstone itu ketentuannya jika hasil perkalian silang, ini misalkan saya tunjuk ini perkalian silang yang ini, R yang ini dengan yang situ, dengan ini dan yang sana, itu sama, maka berapapun besarnya hambatan yang ada di tengah ini, itu tidak digunakan atau diabaikan. Gitu. Nah, sekarang yang jadi permasalahan, bagaimana kalau misalkan eh, hasil perkalian silang di antara hambatan yang ada ini nggak sama gitu, yang jadi masalah tuh. Jadi kalau ini kita tuliskan lagi, misalkan ini adalah A gitu ya, ini adalah A, kemudian di sana B, itu kemudian di situ C, dan yang di sana adalah D gitu, A, B, C, D gitu. Nah, yang menjadi permasalahan adalah kalau di sini RA ya hambatan pada rangkaian ini pada bagian A ini kita kalikan dengan RB. Nah, ini tidak sama dengan ini RC dikalikan dengan RD. Nah, gitu. Nah, apa yang harus dilakukan gitu. Nah, pada diagram ini ya pada simulasi ini sudah kelihatan bahwa untuk yang hambatan di tengah ini tidak teraliri arus gitu. Kenapa? Karena hambatan perkalian silangnya ini sama. Nah, sekarang coba kalau misalkan salah satu hambatan itu kita rubah. Tuh. Jadi misalkan saya punya ini RD ini ya RD ini coba saya rubah nilainya di sini. Nah, jadi ini bisa kita gunakan untuk merubah nilai dari hambatan yang terseleksi di sini. Oke, saya coba rubah. Nah, coba kita perhatikan sekarang. Dengan berubahnya angka dari 10 menjadi 11, ternyata ini ada arus. Ya, ada arus. Tapi dia masih diam. Kecil gitu ya barangkali ini ya. Kecil banget ini arusnya. Coba kita perbesar lagi R-nya. Atau kita perkecil aja dah. Kita perkecil saja. Nah, kita perkecil. Nah, gitu. Kita perkecil terus itu 7,0 gitu ya. Dan 6,5. Nah, itu oke 4,5. Coba saya pakai angka 3. Nah, kita bisa perhatikan. Di sini angkanya adalah 3 ohm. Ya, ini 10 yang sana tetap 10. Nah, ternyata setelah ini kita rubah, kita turunkan hambatannya menjadi 3 ohm, ternyata kawat ini atau penghantar ini dialiri arus sekarang. Nah, gini. Ini berarti RA kita kalikan RB itu tidak sama dengan RC dikali RD. Nah, ini menjadi permasalahan tersendiri yang harus kita selesaikan. Itu tidak bisa kita menggunakan rumusan yang kemarin sudah kita jelaskan pada tutorial sebelumnya itu. Maka ini harus kita pakai ya. Kita harus memakai teori yang namanya transformasi gitu ya. Namanya transformasi. Oke. Saya rubah dulu tulisannya. Oke. Tulisannya oke ya. Jadi namanya adalah transformasi. Oke. Transformasi delta Y. Ya, namanya adalah transformasi. Ini O ya. Oke, ini adalah transformasi delta Y. Nah, inilah yang akan kita pakai untuk menyelesaikan mode rangkaian seperti ini. Nah, terus apa itu transformasi delta Y?
Nah, ini harus kita rubah. Kita rubah rangkaiannya menjadi mirip huruf Y gitu loh katanya gitu seperti itu. Nah, coba kita rubah. Jadi rangkaiannya akhirnya berubah jadi seperti ini. Oke. Oke, pelan-pelan aja. Oke, gitu ya. Nah, itu. Kemudian ada yang ke sana. Oke, nah, kayak gitu. Nah, kemudian di sini masih ada R-nya. Oke. Oke. Nah, gitu. Oke. Saya gosok dulu ya. Oke, saya gosok. Waduh, yang atas kena ya. Oke. Kita benahi lagi. Nah, itu. Nah, seperti ini. Jadi rangkaian yang ada di ini masih kurang satu ya, masih kurang satu. Saya beri warna yang beda. Nah, ini yang ada di tengah. Nah, gitu. Nah, coba kita beri, kita sesuaikan dengan rangkaian yang ada di sebelah ya. Jadi ini adalah A. Nah, gitu ya. Kemudian yang ini D, itu. Kemudian yang ini B, ini adalah C. Nah, gitu. Nah, sementara yang ada di tengah ini adalah, oh sorry, ini ya masih ada, ini E ya. Oke, ini adalah E itu. Hambatan yang ada di tengah. Oke, ini adalah E. Nah, kita punya 3 buah hambatan yang belum teridentifikasi ini ya, belum kita berikan identitas. Inilah kalau kita lihat dari sebelah kiri kan mirip huruf Y gitu ya, makanya dinamakan sebagai transformasi delta Y gitu. Nah, kalau yang ini kita namakan satu itu saja, ini hanya sekedar nama ya. Dan nanti boleh kalau nggak suka dengan angka 1 silahkan dirubah nggak apa-apa. Ini angka 2 gitu, ini angka 3. Nah, gitu. Jadi ini nanti rangkaian pengganti dari yang apabila perkalian silangnya itu enggak ini, perkalian silangnya enggak sama. Jadinya rangkaian malah seperti ini gitu. Oke. Kita bawa dulu ini kita definisikan R1. Ini angka 1 loh ya, ini angka 1, ini angka 2, ini angka 3. Oke. Jadi R1 ya, R1 itu adalah perkalian antara hambatan yang mengapit. Yang mengapit satu itu apa? Yaitu RA. Oke, ini adalah RA dikali dengan RC. Ini kan A dan C ada. Di sini A dan C dibagi penjumlahan ya, penjumlahan dari hambatan yang mengelilinginya gitu. Berarti apa? RA ditambah RC. Nah, ini AC yang mengelilingi apa? Dan E itu ditambah RE. Nah, gitu. Ini adalah R1. Nah, R2-nya sama. R2-nya itu sama dengan, nah, coba nanti yang ini R2 ini ya, yang mengapit R2 itu apa? Yaitu RA. RA kita kalikan dengan RE. Nah, gitu, RA dan RE. Ini dan itu. Oke, dibagi yang mengelilingi sama ini RA. CRA ditambah RC. Nah, ditambah RE. Nah, gitu. Ini R2. Nah, kita pindah ke atas ya. Kita pindah ke sana. Ya, R. Nah, sekarang R berapa? R3 ya. R3 itu sama dengan yang mengapit R3 siapa? RC dan RE kan gitu. Ini dan itu. Yaitu RC. RC kita kalikan dengan RE. Nah, kita bagi dengan yang mengelilingi sama dengan sebelumnya. Ini ada RA ditambah RC ditambah RE. Nah, kalau sudah seperti ini, rangkaiannya harus diganti sekarang ya. Rangkaiannya harus kita ganti lagi untuk mempermudah cara mengerjakannya. Nah, jadi kan tinggal ini aja. Tinggal ini. Oke, seperti ini. Nah, oke, kayak gitu. Nah, oke. Nah, tinggal itu aja.
Iya, ini tadi siapa? R, R1, di sini R2. Nah, gitu. Yang di sini ada R3, sementara yang di sana itu RD, dan itu adalah R apa? RB ya, RB. Udah, kalau sudah seperti ini gampang kan? Nah, jadi ini, nah yang ini kan, tuh gitu. Nah ini seri kan gitu. Yang ini juga seri. Gitu R2. Jadi R2 itu seri. Oke, seri dengan RD. Nah, sementara R3 ini juga seri dengan RB. Nah, kalau sudah begitu hasil seri R2 dan RD, R3 dan RB ini kan jadi paralel gitu. Paralel, kemudian dengan yang di depan akhirnya jadi seri. Nah, sehingga jadilah nanti R total. Nah, kalau sudah R totalnya ketemu, kita gampang nyari I-nya gitu. Berapa kuat arus yang mengalir pada rangkaian ini. Nah, gitu. Jadi dan seterusnya ke bawah ini gampang sudah. Kalau sudah rangkaian begini wajar, sudah rangkaian yang sering kita temukan gitu. Nah, inilah yang kita namakan sebagai transformasi delta Y gitu. Ya. Jadi tolong dibedakan bagaimana kriteria apakah dia masuk kategori jembatan Wheatstone atau transformasi delta Y. Nah, saya kira cukup jelas ya. Demikian tutorial kali ini. Kita akan ketemu lagi pada tutorial berikutnya. Tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.